Fabel merupakan cerita tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Dalam fabel, hewan dapat berbicara seperti manusia. Selain dapat berbicara, hewan juga memiliki sifat dan sikap seperti manusia. Ustazah yakin, pasti Ananda Solih Solihah sudah pernah mendengar ataupun membaca tentang fabel, seperti kisah semut dan belalang, kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, buaya yang serakah, ataupun tikus sang pemberani. Ayo, siapa yang pernah mendengar atau membaca kisah fabel tersebut? Setiap tokoh dalam fabel memiliki sifat masing-masing, seperti jujur, sabar, tidak sombong, pemberani, serakah, mau menang sendiri, tidak suka berbagi, dan lain sebagainya. Yang paling penting untuk kita ketahui dalam sebuah fabel adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Dalam fabel, pasti ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya, seperti bersikap baiklah kepada sesama makhluk ciptaan Allah, karena jika kita berbuat baik, maka suatu saat kita pun akan memperoleh kebaikan. Atau kita harus saling menyayangi dan menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Apa saja yang perlu diperhatikan saat membaca fabel? Yang perlu diperhatikan saat membaca fabel, yang pertama, tokoh atau pemeran dalam cerita, seperti gajah, harimau, serigala, tikus, kucing, semut, atau mungkin belalang. Kedua, sikap tokoh dalam cerita. Apakah dia pemarah, pekerja keras, pemalas, rajin, dan lain sebagainya. Ketiga, tempat kejadian. Di manakah kejadian itu terjadi? Misalnya, di hutan, di sungai, di gunung, di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Keempat, waktu kejadian. Apakah waktu kejadiannya itu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, ataupun di malam hari? Terakhir, yang perlu diperhatikan saat membaca fabel adalah pesan pengarang cerita. Apakah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya? Misalnya, tolong-menolong dapat membuat tugas menjadi ringan, dan lain sebagainya. Berikut contoh fabel ya. Ananda diminta untuk mendengarkan kisah semut dan kepompong dengan seksama. Apakah sudah siap? Baik, kita mulai ya. Kisah semut dan kepompong. Dikisahkan ada sebuah hutan yang sangat lebat. Di sana tinggallah bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu hari, tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu membuat panik seluruh hewan. Seketika, semua hewan langsung panik dan berlari ketakutan. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya dan kicauan burung terdengar dengan merdunya. Namun apa yang terjadi? Ternyata banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi. Kepompong berkata,
Betapa sedihnya aku diterjang badai, tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Tiba-tiba dari balik tanah, muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku. Aku berlindung dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai," kata sang semut dengan kesombongannya. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan itu. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Ternyata si semut itu tidak mengetahui kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. "Tolong, tolong! Aku terjebak di lumpur hidup. Tolong!" teriak si semut meminta bantuan kepada hewan lain. Lalu, suara semut terdengar dari atas. "Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut?" Semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Ternyata, suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. "Siapa kau?" tanya si semut. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. "Tolong aku, kupu-kupu. Aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong sekali bisa bertahan dari badai, cuma hanya karena aku berlindung di bawah tanah." Akhirnya, kupu-kupu pun menolong si semut dan semut pun selamat. Ia pun berjanji pada kupu-kupu agar tidak lagi menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan tersebut. Nah, itu tadi ya contoh fabel kisah tentang semut dan kepompong.